Baik, terima kasih Bang Karni. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengawali diskusi kita hari ini, saya tegaskan bahwa kasus ijazah palsu itu bukan domain privat Pak Roy Suryo dan kawan-kawan, tapi ini adalah persoalan publik, persoalan kebangsaan dan kenegarawanan, sehingga siapapun boleh bertindak untuk dan atas nama persoalan ini, mendiskusikannya dalam rangka untuk mencari kebenaran. Akan tetapi dalam kasus ini tidak ada satu orang pun punya wewenang bertindak untuk dan atas nama siapapun untuk menarasikan perdamaian, jika pada akhirnya kedamaian tadi hanya untuk menutupi kebohongan, kedustaan, ketidakjujuran, apalagi ingin mengubur sejarah kelam soal ijazah palsu ini menjadi legasi sejarah yang memilukan bagi generasi selanjutnya. Kalau itu soal utang piutang, udahlah cincai, nggak apa-apa, udah utang lu saya lunasi, dah kita anggap gak ada udang, selesai, nggak ada masalah. Tapi ini bukan soal ansih perkara private antara dua orang. Nah, ini perkara kenegarawanan, karena ijazah itu bukanlah milik orang biasa, tetapi seorang yang menjabat presiden 2 periode, bahkan menjadi kepala daerah 2 daerah, dan karena jabatan itulah kebijakan-kebijakan itu masih kita rasakan sampai hari ini. Misalnya, pilu sekali Bang Karni saya mendengar kabar ada otoritas negara dalam negara mewujud dalam satu bandara tanpa ada negara yang mengontrolnya. Dan ini tidak mungkin terjadi di era Prabowo Subianto hari ini. Ini bagian dari legasi kebijakan dari seseorang yang mustahil menjadi presiden kalau dia tidak punya ijazah. Dan saya juga ingin menghimbau kepada segenap pihak untuk bisa meluaskan perspektif pandangan soal advokasi, tidak ansih soal litigasi. Kami mendapat mandat dari Pak Roy Suryo dan kawan-kawan itu baik bertindak di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Makanya di kami itu ada 2 divisi, Bang Karni. Divisi litigasi itu koordinatornya Bang Petrus Celestinos. Kebetulan saya yang diamanahi sebagai koordinator non litigasi. Sehingga soal damai itu sebenarnya bukan baru pertama kali disuarakan oleh saudara Faisal Assegaf. Bahkan sejak sebelum laporan pun saudara Joko Widodo berusaha mengintimidasi anak dari bangsa ini, bagian dari warga negara, untuk mencari kebenaran tentang pertanyaan-pertanyaan yang selama ini menjadi soalan publik, yang itu sudah memangsa 2 anak bangsa, Bambang Tri dan Gus Dur. Tapi itu tidak dibungkam. Misalnya somasi sudah dilayangkan kuasa hukum Joko Widodo untuk diam. Tapi apakah kemudian dengan somasi itu Pak Roy Suryo diam, tidak melanjutkan penelitian, masalah ijazah palsu itu menjadi selesai? Oh tidak. Dan ternyata ancaman itu dilanjutkan, dan seolah-olah kebenaran itu akan bungkam manakala meminjam otoritas kepolisian menjadi laporan polisi, jadilah penyelidikan, naik menjadi penyidikan, dan di ujung ada orang-orang yang punya deposit akal sangat kecil menganggap ketika status tersangka itu bisa menekan orang sehingga bisa mendamaikan al-haq dengan al-batil. Gak bisa. Karena hari ini soalan yang hari ini kita diskusikan itu ingin dijawab dan diketahui oleh masyarakat tentang kebenarannya seperti apa. Bukan cincainya, bukan damainya, bukan 86-nya, bukan. Lalu apa kewenangan kita mendamaikan persoalan yang sebenarnya bukan tupoksi kita? Lalu kita, istilah orang Jawa itu, wong legan golek momongan. Nggak tahu sangkut pautnya, nggak ada kepentingannya, tiba-tiba menjadi pihak yang seolah-olah akan melerai. Dan mohon maaf Bang Karni, hari ini persoalan ijazah palsu itu belum selesai. Jadi jangan mengekstensifikasi masalah, diperluas ke Pak SBY, Bu Mega, kemana-mana. Enggak gitu, enggak. Kami juga nggak pernah mendiskursuskan persoalan ini sampai ke sana, enggak. Dan bener Pak SBY kalau ditanya soal itu, EGP, emang gue pikirin apa urusannya sama gue? Demokrat juga nggak ada urusannya, selama ini Demokrat juga sudah membantah begitu. Justru narasi yang diperluas, ekstensifikasi masalah ini, alih-alih mendamaikan suhu anak bangsa yang sudah mengkerucut pada soalan pembuktian ijazah, menjadi melebar kembali. Seolah ada masalah-masalah implisit dalam persoalan ijazah palsu, padahal persoalannya hanya eksplisit soal ijazah palsu. Lalu saya ingin tegaskan lagi, kalau kita memang meyakini Indonesia adalah negara hukum,
Yang memang mau tidak mau hukum itulah yang akan menjadi penengah atas perselisihan anak bangsa. Dan mohon maaf, hari ini bukan kemudian dengan mediasi itu Pak Roy di dalam sebuah kamar private ya gelap, lalu ada senter, Saudara Joko Widodo membawa ijazahnya, senter itu dinyalakan, Pak Roy kemudian suruh melihat, Mas Roy ini ya asli ya, sudah selesai begitu. Lalu bagaimana dengan pembersamaan rakyat? Mohon maaf, ini bukan soal Pak Roy datang ke polisi dan seterusnya, ini persoalan publik. Bayangkan, kami mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari advokasi ini, dan dalam setiap pemeriksaan Pak Roy Suryo itu selalu ada aktivis emak-emak yang membersamai tanpa dibayar. Artinya apa? Mereka mengasosiasi bahwa masalah ini bukan ansih masalah Roy Suryo, bukan. Ini masalah ketatanegaraan kebangsaan kita yang kalau tidak diselesaikan, pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang syarat untuk menjadi capres dan calon wakil presiden, ini akan problematik. Masa iya kita akan balik lagi di saat negara yang lain sudah bicara yang lebih substansial, kita balik lagi dalam urusan-urusan yang memang itu teknis tetapi menjadi substansial. Kenapa? Karena substansi daripada ijazah palsu itu adalah kejujuran. Value-nya itu. Kita masih ingat bagaimana founding father kita, para pendahulu kita mewariskan bangsa ini, negara ini dengan kejujuran mereka, kesahajaan mereka, dengan amanah mereka. Mohon maaf, bohong itu hanya salah satu dari sifat-sifat munafik. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, ayatul munafikuna salasun idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada ahlafa wa idza tumina khon. Kami sebagai bagian dari anak bangsa tidak mau dipimpin. Yang pertama, dia pembohong. Sudahlah pembohong, nanti dia menjadi tukang ingkar. Dan ujung dari pembohongan dan ingkar itu adalah khianat. Lalu apa yang akan diwariskan oleh negeri ini kepada generasi selanjutnya kalau kita bersikap permisi terhadap pengkhianatan yang itu ada pada era kita, Bang Karni? Saya tergerak, Pak Roy. Saya nggak dibayar ya Pak Roy. Saya semuanya ini kenapa? Karena saya lihat ini bukan membela Pak Roy, kepentingan bangsa, negara, legasi bangsa kita. Apa iya kita mewariskan kepada anak cucu kita kelak? Tuli, wahai anakku, cucuku, bien dahulu kala itu kita punya presiden, ijazahnya tertuduh palsu. Kan harus dikelirkan ini. Dan ini juga kepentingan dari Pak Joko Widodo, bukan hanya kepentingan Roy Suryo dan kawan-kawan. Lanjut, sebenarnya ada jalan yang paling mudah, sederhana, dan itu bisa sampai pada tujuan untuk melerai kekisruhan ini kalau memang tujuannya demikian, yakni soal menunjukkan ijazah itu ke depan publik. Tapi kemudian ada argumentasi yang berliku-liku, misalnya ditunjukkan pun ya belum tentu selesai. Saya beri analogi sederhana, kita sakit kepala, semua orang setuju kita minum paracetamol. Memang nggak langsung sembuh, tapi setidaknya akan meredakan sakit kepala itu. Tapi bagaimana mungkin ada orang sakit kepala kita idekan kasih paracetamol, kok dia takut? Jangan-jangan yang dia miliki bukan paracetamol, tetapi racun tikus. Ketika diminum dia bukan kepalanya menjadi reda sakitnya, tapi malah mati. Karena itu apakah ketakutan untuk menunjukkan ijazah itu memang karena ijazah itu palsu? Sehingga ketika ditunjukkan alih-alih melerai, jadi malah kamu ketahuan ijazah palsu. Itu kan yang menjadi soal. Lalu selanjutnya begini, saya ya sangat prihatin, lembaga sekelas Komisi Reformasi Polri belum bicara tentang task force-nya apa, evaluasinya apa, restranya misalnya tentang SDM Polri, institusi, kelembagaan, kinerja, hubungan, ya koordinasi dengan lembaga lainnya. Kok tiba-tiba masuk ke ranah yang hari ini sedang berjalan secara proses hukum? Apa kurang kerjaan gitu loh? Apakah di Republik ini nggak ada masalah lain yang bisa diurusi kecuali ijazah palsu? Janganlah begitu. Rakyat kita ini melihat semua. Kita masing-masing sejatinya Pak Karni, di Republik ini kita sedang menuliskan legasi kita masing-masing. Dan itu bukan hanya diwariskan kepada anak cucu kita, kepada generasi selanjutnya. Dan saya terus terang tidak ridho kalau negeri ini kemudian permisif dengan berbagai kebohongan,
sehingga tidak akan ada keyakinan untuk bersinergi antara elemen anak bangsa, karena dalam sikap batinnya ada praduga, jangan-jangan saya dibohongi, jangan-jangan saya ditipu, jangan-jangan dia hanya ngomong doang, setelah itu ternyata dia bermain. Kan susah kita membangun negeri kalau dipenuhi dengan kedustaan, kebohongan, hilangnya value kejujuran. Oh, satu kali lagi, Bang Karni, siapa sih yang tidak ingin menyelesaikan masalah? Tetapi kita harus berpikir, mendiagnosa masalah, dan penyelesaian masalah itu tuntas, bukan dengan apa mendamaikan al-haq dengan kebatilan, dianggap itu penyelesaian yang akhirnya kita tidak menyelesaikan masalah tetapi mewariskan masalah ini kepada generasi selanjutnya. Demikian, terima kasih Bang Ari. Baik teman-teman. Baik teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel ini. Kali ini kita akan membahas tentang komentar-komentar netizen. Di sini netizen berkomentar tentang seperti Pak Khozinuddin luar biasa cerdas, berani dan jujur demi bangsa dan negara Indonesia di masa depan. Terdapat juga komentar para termul demi bayaran. Betul sekali ungkapannya Khozinuddin. Bambang Tri dan Sugik Nur sudah jadi korban Jokowi sampai sekarang, ijazah palsu tidak pernah ditunjukkan. Terdapat juga komentar seperti Jokowi memberi contoh buruk buat generasi muda Indonesia. Luar biasa Pak Khozinuddin. Semangat tim Roy Suryo CS membuka kebenaran. Mau sampai kiamat pun gak bakal Jokowi tunjukkan ijazahnya sebab ijazahnya memang gak ada alias palsu. Terdapat juga komentar netizen, mantap Ahmad K, jadilah terus advokat yang jujur dan benar untuk rakyat dan NKRI, agar Indonesia akan datang menjadi Indonesia yang jujur dan adil. Betul, ini masalah bangsa, tegaskan Bang, setegas-tegasnya agar faham. Itu ijazah diperlihatkan saja. Kan ijazah itu kebanggaan bukan aurat. Tampilkan saja kalau asli, gitu aja repot. Terdapat juga komentar netizen. Demi kejujuran lanjutkan, kejar terus kebohongan berjamaah. Termul Tuhan yang nampakkan Jokowi, karena Jokowi seperti dewa, dipuja, disanjung, namun kejelekannya dan kebohongan Jokowi ditutupi seakan-akan Jokowi orang baik. Ingat Termul, kau belahilah pembohong. Ingat, selama Anda belah pembohong, dosa kalian terus berjalan sampai kasus ini selesai. Kalau nggak selesai, entah sampai kapan kebohongan ini selesai. Tutupi ajalah kebohongan. Dipastikan rakyat percaya ijazah Jokowi palsu. Terdapat juga komentar seperti mantap, kasih jempol buat Pak Ahmad Khozinuddin. Terus saya serukan supaya rakyat bangkit melawan kefasikan, kedoliman dan kepiraunan dan kekomunisan, apalagi keserakahan. Itu ya rakyat Indonesia, ayo cerdas, ayo tegas. Terdapat juga komentar seperti semangat terus Pak Khozinuddin. Kita masyarakat ikut berdoa untuk menegakkan kebenaran, dan kami bangga memiliki orang yang cerdas demi kebenaran. Semoga menemukan jalannya menuju kerutan bagi para termul dan para pencilat. Terdapat juga komentar teman-teman seperti maju terus Roy Suryo dan kawan-kawan. Jangan sampai kebenaran kalah dengan kebohongan, rakyat mendukung kalian. Sangat cerdas kami bangsa Bung Khozinuddin sebagai tanggung jawab moral untuk generasi muda dan masa depan. Salam. Terdapat juga teman-teman komentar seperti Bang Khozinuddin memang cerdas dan tegas, jujur tanpa kompromi dan dengan kebohongan, sehat terus Bang. Terdapat juga komentar seperti semoga para pengusut dan melacak ijazah Jokowi MS Khozinuddin, Roy CS, Bang Rismon selalu pada sehat, terutama Dr. Tifa, selamat berjuang, rakyat menunggu hasilnya. Saya berharap Jokowi dikandangi di rumah besi. Terdapat juga komentar, semoga lahir orang-orang baik di Indonesia sehingga bangsa dan negara menjadi maju lahir dan batin. Termul cuci tangan mencari bangsa menuduh partai
lain agar tambah gaduh, sengaja dibikin ribut oleh termul-termul. Tidak mau cepat selesai, karena semakin lama bayarannya tambah besar, apalagi itu penghasilan Polri. Sudah kongkang-lingkong, gimana negeri ini bisa maju kalau orang bodoh dipelihara dibiayai oleh Mulyono. Terdapat juga komentar seperti, benar Bang Khozinuddin, ini anak bangsa yang cerdas, penegak kebenaran. Manusia dung, ijazah belum ditunjukkan sudah menghukum 2 orang putra bangsa. Kalau sudah waktunya tepat, tinggal gugat di Jokowi ini oleh Ustadz Gus Nur dan Bapak Bambang Tri. Semoga Bapak Khozinuddin selalu dilindungi Allah. Amin. Mas Suryo semangat, harus diusut tuntas kebohongan Jokowi. Dia itu penipu, ulung, jadi harus diusut sampai ketahuan kalau Jokowi itu penipu karena sudah banyak bukti yang ada. Hati-hati si Andi Aswon sama si Gonggon alias Gonggong sama si Semar yang suka nyerang pribadi, bisa masuk penjara. Buka mata anak bangsa, kebenaran harus ditegakkan, jangan melecehkan perjuangan Roy Suryo. CS, kenapa 2 anak bangsa sudah dipenjarakan namun belum pernah ditunjukkan ijazah kepada Bambang Tri dan Gus Nur? Semua penegak hukum berpihak kepada Jokowi. Terdapat juga teman-teman komentar seperti, berbohong berjamaah sulit diselesaikan karena yang berkewajiban menyelesaikan ikut berbohong. Pengacara yang mewakili rakyat cerdas, paparan yang betul-betul masuk logika, salut, maju terus. Terdapat juga komentar teman-teman seperti, Bambang Tri dan Gus Nur sudah dipenjara, namun ijazah Jokowi belum diungkapkan. Artinya, hukumannya Bambang Tri dan Gus Nur tidak sah. Apakah negara akan seperti ini terus? Walaupun hanya mantan presiden formalitas, berijazah palsu, Jokowi harus dihukum mati oleh pengadilan jalanan, pengadilan rakyat Indonesia. Terdapat juga teman-teman komentar seperti, menyedihkan bila Polda lebih percaya model Andi dan Joshua. Terus berjuang demi Indonesia lebih bagus Pak Ahmad Khozinuddin DKK. Perkara pendidikan yang melalui waktu untuk belajar. Terdapat juga teman-teman komentar seperti, jangan mau diajak damai, harus dibongkar dan di mana ijazahnya, harus kejujuran, mau dibohongi termul. Kepada M. Assegaf, mohon tanggalkan M-nya, cukup Assegaf saja. Ahmad Khozinuddin jauh lebih cerdas dari Hotma Paris. Terdapat juga komentar seperti, lanjutkan Pak Khozinuddin, kejujuran itulah yang terbaik. Terima kasih Pak Khozinuddin, semoga Tuhan yang membalas. Presiden ke-7 terbaik, kebalikannya sekarang Raja Duit. Cerdas anak bangsa, berantas kebohongan, anak bangsa cemerlang menuju kebenaran. Terdapat juga teman-teman komentar seperti, mantap bro, semoga Allah yang selalu menyertai orang-orang yang benar. Masalah ijazah Jokowi belum selesai, rumit. Ini penegak hukum harus sekolah lagi karena belum mampu menyelesaikan kasus ini dan belum pantas pakai gelar hukum. Terdapat juga komentar seperti, semua berawal dari gorong-gorong dan orang yang tak berakal sehat. Percaya, lalu jadilah seperti ini. Selamat berjuang RRT demi persatuan dan kesatuan bangsa serta demi keadilan di Indonesia tercinta ini. Terdapat juga komentar seperti, mudah-mudahan yang berjuang untuk kebenaran selalu dipermudahkan, diberikan kesehatan. Terdapat juga komentar, Gak malu termul kuliah mahal-mahal cuma untuk membela yang diduga mempunyai ijazah palsu. Ijazah adalah hasil dari prestasi yang telah diraih, apalagi alumni UGM, sesuatu yang sangat membanggakan untuk diperlihatkan. Sampai di sini teman-teman, sampai jumpa di kolom komentar selanjutnya. Terima kasih.